Okay, baik kita lanjutkan ya. So, we can check to see if the journal we are going to submit is reputable or not by online. Jadi kita bisa ngecek apakah jurnal itu reputable atau enggak dengan by searching online ya. Kita bisa lihat misalnya di laman indeks jurnal di Simago JR atau di scopus.com, atau bisa juga kita bisa mengecek apakah jurnal itu predatory atau enggak di predatoryjournals.com. Well, kita lihat seperti apa. Misalnya ini contohnya di slide yang selanjutnya ada simagojr.com. Nanti penampakannya seperti ini, bisa teman-teman coba try to search it by yourself. Terus kita check and recheck. Misalnya kita masukin di sini di tanda ada tanda dicari itu, di situ di laman mencari kita klik di situ. Saya mau nyari apakah Malaysian Journal of Communications itu terindeks Scopus atau enggak, reputable atau enggak. Dan ternyata setelah dicek, ternyata dia ada terdaftar di simagojr.com. Di sini jurnal komunikasi Malaysian Journal of Communication. Di situ kita bisa lihat indeksnya 7. Berarti cukup ya, indeks citasinya cukup tinggi kayak gitu. Dan dia di sini bisa kelihatan publishersnya itu siapa, University Kebangsaan Malaysia. Oh, berarti ini jurnal milik universitas ya, kayak gitu. Subjek, area, or kategori ini kajiannya apa nih, areanya mana? Oh, di sini ada Social Sciences Communications. Oh, berarti ini ya ilmu komunikasi ya, kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat di situ ada scope di situ. Scope-nya apa? Ada apa aja di situ. Nah, terus coverage. Coverage itu dia berstatus berstatus Q3-nya itu dari kapan sampai kapan kayak gitu. Ternyata dia dari 2014 strip ongoing, berarti masih lama ya. So kita bisa lihat di sini. Untuk mengetahui dia QQ berapa, ini bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini masih Malaysian Journal of Communications ya. Di sini masih terlihat. Nah, di bawahnya ada citable documents, itu banyak sekali ya. Citable documentsnya itu ternyata lebih tinggi dari unsigned documents. Yang pink itu di sebelah kanan itu adalah unsigned documents yang tidak disitasi. Berarti dia H indeksnya masih tinggi karena citable documentsnya, jurnal-jurnal yang disitasinya itu lebih tinggi daripada yang tidak dikutip gitu loh. Nah, tidak disitasi. Nah, untuk melihat, coba kita lihat di sini Q-nya jurnal komunikasi ini adalah Q-nya Q3, kuartil 3, jadi lumayan ya. Oke, so next di sini. Nah, the next one is kita bisa juga cek di Scopus, scopus.com. Di sini kalian bisa coba cari. Nah, di scopus.com. Ingat, kalau Scopus itu bukan publishers. Scopus itu adalah pengindeks jurnal. Jadi kita bisa lihat di sini jurnal yang akan kita tuju masuk ke Scopus atau tidak. Next, selanjutnya ada predatory journals. Nah, kita bisa di sini dilihat di sini urutannya abjad. Kita lihat misalnya Journal of Communications tadi, Malaysian Communications Journal itu apakah di sini ada? Berarti kan dimulainya dari M tuh. Nah, itu bisa dilihat di sini apakah ada atau tidak. Kalau misalnya nggak ada, berarti jurnal itu bukan jurnal predatory. So, jurnal predatory itu ciri utamanya apa? Ciri utamanya adalah dia yang mengejar kita. Kalau kita di email tuh sama dia terus-terusan ngejar, mengundang untuk kolaborasi apa, itu harus dicurigai karena well reputed jurnal itu tidak kadang bisa dibilang dia tidak membutuhkan kita author gitu, malah author yang membutuhkan jurnal terreputasi ini gitu. Jadi kalau misalnya jurnal predatory karena mereka menyarinya uang, jadi mereka yang ngejar kita. Nah, tapi kalau misalnya jurnal yang indeksnya bagus, bereputasi bagus, nah biasanya jurnal ini nih yang kitanya yang justru yang ngejar-ngejar dia gitu. Ini jadi harus digarisbawahi ya perbedaannya itu di situ. So, prepare your paper. Next ya, kita udah masuk ke bagaimana menulis jurnal. Prepare your paper. It is very useful for researcher to learn about the house
house style of the journal target to submit. House style, what is house style? House style itu gaya lingkung, gaya selingkung yang tadi saya bilang. Dari mulai sistematika penulisannya, habis itu tulisannya hurufnya berapa besarnya, tipe hurufnya apa gitu. Nah itu adalah house of style. Nah in addition, observing all about the journal target will be increase the change for our paper to be accepted. Iya, kalau kita sudah observasi terlebih dahulu gaya selingkungnya gimana, penulisannya, sistematikanya, urutannya, order of writing ya, sistematika itu bisa meningkatkan istilahnya change, kesempatan untuk jurnal kita itu agar bisa diterima sampai dipublish. The common things to be noticed before submitting a paper as a written follows. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita submit paper itu adalah sebagai berikut. Pertama, language quality. Kita harus perhatikan bahasanya. Bahasa yang digunakan itu adalah bahasa akademik. We cannot use any other than that. Kita nggak bisa pakai bahasa yang istilahnya tuh non formal gitu, atau bahasa yang subjektif gitu, atau bahasa yang ambigu gitu. Nah ini yang patut diketahui ya, karena jurnal itu adalah jurnal itu adalah naskah akademik, maka dia berbeda tulisannya dengan tulisan novel, cerita bersambung gitu, atau tulisan populer kayak di majalah gitu. Kamu harus bisa membedakannya ya. Terus house style itu yang gaya selingkung yang tadi saya bilang. Harus diperhatikan ya, apa urutannya, ininya, itunya, berapa minimal halamannya, berapa minimal jumlah katanya, itu kamu harus pahami. The paper structure itu adalah urutan dari introductions, and then ada methods enggak, ada research identifications enggak, kayak research questions enggak, atau itu pakainya research results atau discussions itu, atau result discussions di situ. Nah itu harus sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh jurnal publishersnya. And then impressive abstraknya jangan bertele-tele ya, harus yang very impressive, semua padat, singkat dan jelas, udah masuk semua di situ. Nanti kita diskusi tentang bagaimana menulis abstrak. The title reflects to the contents. Nah ini judulnya harus seksi. Judul itu harus mencerminkan isi, jangan judulnya kemana nanti isinya kemana, kayak itu harus penting ya. And then using the citations applications. Nah kalau bisa itu pakai aplikasi kutipan itu, sitasi ya, itu kalau bisa. Kalau enggak ya enggak apa-apa, kita pakai manual juga bisa, asal rulesnya itu mengikuti rule citations yang berlaku. Apakah itu MLA, apakah itu APA, apakah itu Chicago, itu kita harus tahu. Yang diminta oleh jurnal yang bersangkutan itu citationsnya apa. And then the last one is using plagiarism detector application. So we have to make ourselves sure. Kita harus yakin dulu before we submit our paper. We have to be sure that our paper is not kind of plagiarism works. Jadi bukan karya plagiarism gitu. Itu harus dipahami ya. Oke, so next di sini. Language quality. Yang pertama, citation style. Nah, cara citasi, cara mengutip. Cara mengutip itu ada dua, ada aktif, ada pasif. Nah, kita bisa lihat di sini bedanya. Yang pertama dan kedua. Kita lihat yang pertama ya. The ecology of language paradigm includes factors that emphasize the sustainability of language diversity and multilingualism. Nah, itu kan includes itu aktif ya, includes itu aktif. Nah kalau yang kedua, the sustainability of language diversity and multilingualism was emphasized, itu adalah pasif by factor that are included in the ecology of language paradigm. Are include itu juga pasif. Nah kita harus garis bawah ini bedanya yang pertama dan yang kedua apa. Nah kalau active voice itu highly recommended for paper writing. Active voice itu biasanya kita meng-highlight aktornya siapa kalau active voice. Sementara kalau passive voice itu kita meng-highlight aktivitasnya, bukan meng-highlight aktornya, aktivitasnya yang kita highlight itu. So the passive voice can be used for writing the meta section by using passive voice. The author wants to emphasize the prosesnya, the process of research, not the actions of the author of the researcher, bukan action of the author of the researchnya. Oke, kita next. Be aware of the language quality, the next citation style. Ada MLA, ada MLA, ada APA. MLA means Modern Language Associations. Nah, ini
Ini biasanya dipakai untuk menghindari apa ya, saya ribet gitu, biar tulisannya tuh nggak biasanya tuh ini yang MLA ini biasanya digunakan untuk kalau di bidang bahasa kita ya, biasanya digunakan oleh sastra. Kalau APA ini biasanya dia lebih menggunakan yang APA itu yang American Psychological Associations, biasanya ini suggesting to use active voice. Biasanya yang digunakan adalah active voice. The passive voice is used for expository writing. Jadi passive voice itu hanya digunakan untuk tulisan-tulisan penjabaran gitu loh. Jadi expository itu misalnya to give information on a topic or to explain something, misalnya lebih ke penjabaran sesuatu gitu ya, itu biasanya passive voice. Karena penjabaran, karena kan lebih ke prosesnya daripada hasilnya ya kalau yang pasif itu. And when you want to focus on the object or recipient of the action rather than on the actors. Nah, itu adalah passive voice ya. Jadi pengennya fokusnya lebih ke objeknya, lebih ke penerimanya daripada pelakunya. Nah, kalau active voice itu beda, kebalikannya. Jadi lebih ke actorsnya. Nah, this citation is common use for writing linguistic paper. Jadi APA ini sangat biasa digunakan untuk linguistik. Jadi kalau kita pakainya APA ya, kayak gitu. Oke, next di sini ada be aware of language quality using tenses. Nah, kita harus aware nih pakai tenses. Kita kalau pakai present kapan, past tense kapan. Oke, let's check this out. Use present tense to deliver fact. Kalau kita mau mengemukakan fakta, kita pakai present. Ya, kalau use the past tense to refer directly to an author such as Halliday stated that. Nah, past tense itu untuk menuliskan pendapat orang lain yang kita kutip secara tidak langsung gitu. Misalnya Halliday stated that use the present tense to refer directly to table, to picture, paper as figure 2 shows that. Nah, ini. Jadi kita reverse misalnya as misalnya gini, the figure 3 shows that, shows bukan showed, dia pakainya harus present karena kan tabelnya ada di situ. Tabelnya itu along with the paper gitu, makanya tabelnya itu attached, terlampir di dalam paper itu, makanya kenapa pakainya present. Dan ini sama kayak ini ya, deliver facts ya. And then the last one, use the present perfect when talking about what has been going on until present. Present perfect itu untuk mengumpulkan apa? Ingat-ingat, present perfect itu untuk menyatakan hal yang sudah berlangsung dari kapan sampai sekarang juga masih berlangsung, such as there has been an increase interest in gitu. Itu kan berarti interestnya itu minatnya itu masih tetap meningkat gitu, has been an increase gitu, berarti dia masih tetap meningkat dari kapan sampai sekarang juga masih meningkat. Jadi hati-hati dengan using tenses ya. Oke, using words and terms. Journal articles are usually more specific, so readers are specific. Yang tadi saya bilang, jurnal itu selalu always be specific, jadi dia sudah spesifik. They have already reader target, dia udah punya target pembacanya siapa, so it's always specific. Try to not give long-winded introductions, jangan panjang-panjang introductionsnya. Long-winded itu bertele-tele, because the readers are experts. Ingat, jadi kita tuh harus ingat kalau yang membaca jurnal kita adalah orang yang sudah ngerti di bidang ini gitu, jadi jangan bertele-tele. On the other hand, we provide an explanation on a specific terminology which is sometimes only understood by ourselves or our team. Kalau karena kita kan bukan native speaker ya, kita kan bahasa Indonesia, bahasa pertamanya. Kalau kita punya terminologi, kita punya istilah yang baru gitu, yang kayaknya nih dalam bahasa Inggris belum ada gitu. Misalnya kayak dialek misalnya bahasa Sunda dialek Ciamis, itu kan Ciamis dialek Sundanis, Ciamis dialek strip Sundanis. Nah, itu kan adalah kosakata baru. Maka sebelum kemunculannya selanjutnya, kamu harus jelasin dulu ini pada saat pertama kali dia muncul gitu, biar nanti readersnya itu paham apa maksudnya. Terus don't use terms with confusing meaning usage. Jadi one concept, one terms. Jadi kamu nggak boleh menulis satu terminologi yang ambigu, itu nggak boleh. Journal articles are not open interpretation for readers. If that happens, the writing fails. Jurnal artikel itu nggak sama kayak film. Kalau film itu bisa open ending, tapi kalau jurnal itu nggak boleh open ending. Jurnal itu harus tahu ajak, ini apa, ini kemana, ini akhirnya kayak gimana, ini hasilnya apa. Jadi mau dibaca sama orang Indonesia, mau dibaca sama orang Inggris, orang India, orang Korea, itu hasilnya tetap sama, satu padu sama gitu ya. And then
readers only read our articles, not our thoughts. Nah, makanya pembaca itu membaca apa yang disajikan, bukan membaca pikiran kita. Kalau misalnya kitanya nggak nulis dengan jelas, dengan clear, maka hanya akan menimbulkan ambigu, ya kayak gitu, atau open interpretation study gitu. Oke, next. Write the objective statements. Nah, ini objective statements itu adalah statement yang objektif, nggak boleh statement yang subjektif, ya. Apalagi yang membawa-bawa pendapat subjektif kita gitu, nggak boleh, karena ini akademik. Kalau akademik itu harus subjektif. So, statement in journal articles require non-ambiguous consistency and objectivity. Jadi harus yang non-ambigu, harus konsisten dan harus objektivitas. Jadi kayak gitu. However, subjective statement are also possible journal articles in the term of personal bias, emotional inclusion, and so on. Tapi sebenarnya subjektif itu diperbolehkan, tapi subjektifnya itu bukan yang menyudutkan salah satu pihak. Kayak gitu. Subjektivitas itu misalnya elaborate our personal experience to the explanations gitu. Kalau kita elaborate pengalaman pribadi kita gitu di dalam pembahasan, itu boleh. Itu sangat boleh karena personal experience itu termasuk empirical kan di situ di dalamnya. And then next di sini ada, kita lihat, for example, ada contoh kayak gini. The latest observation result on community acceptance of sanitation program increase 20% from the previous year's observations. Observations result. So it is possible to be written as follows. Jadi katanya ada peningkatan ini ya, penerimaan program sanitasi di dalam oleh suatu masyarakat gitu menjadi 20% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, ini bisa ditulis seperti ini. A very good agreement was obtained. A very good. Good itu a very good agreements itu termasuk open bias gitu, emotional. Good itu yang seperti apa sih? What kind of good conditions you mean in here gitu. Contoh lainnya misalnya kayak enough. Kamu harus mengerti ya, sebetulnya kalau dalam penelitian itu harusnya tidak ada kata cukup. Karena cukup itu nggak bisa diukur. Cukup itu apakah lebih tinggi, apakah ini tidak bisa. Kalau sedikit, kalau banyak kayak gitu. Nah, ini harus paham. Nah, yang objektif itu contohnya the deviations is 20%. Di sini kan udah dijelasin the deviations is 20%. It's not only good. Yang good itu nggak, it's not indescribable. Itu nggak bisa dijelaskan. Kalau deviations is 20%. 20% is kind of numbers, jumlah. Jadi kita bisa mengerti itu gitu. Okay, next. The important component of a paper. Nah, ini ya, bagian-bagian penting dalam jurnal. How should a journal articles? Jurnal artikel itu harusnya kayak gimana? What new? Ini beberapa pertanyaan yang harus kita jawab ya sebelum menulis artikel. What new knowledge is given to the academic community? Apa sih kebaruannya? Apa kebaruan dari jurnal yang akan kita buat gitu. Ya misalnya in case of you cannot make novelty in the theories, you can make novelty in the data. Misalnya kalau kamu nggak bisa memperbarui teori ya nggak bisa lah ya. Kalau S1 gitu belum bisa, S3 aja kayaknya belum tentu bisa gitu. Jadi kita bisa memperbarui dengan data yang otentik, datanya orisinil kayak gitu. Nah, number 2, is the methodology strong and clear? Metodenya gimana nih? Clear atau enggak? Gitu loh, strong atau enggak, bisa istilahnya valid atau enggak gitu. Are the result reliable enough gitu. Ini hasilnya bisa dipercaya enggak nih, atau jangan-jangan masih ada subjektivitas gitu. Itu harus di cross check. What about the conclusions, can it be verified? Nah, ini konklusinya gimana, apakah ini subjektivitasnya ada gitu, atau ini bisa diverifikasi kalau ini adalah objektif gitu. Nah, verifikasinya dengan apa? Biasanya verifikasinya itu bisa dengan istilahnya meminta pendapat dari advisors kita, misalnya kalau dalam menulis jurnal. Oke, next. Nah, kita masuk ke the paper order. Paper order. Ini urutan dari artikel ya. Below are the common use paper order to avoid major reviewers evaluations. Nah, ini tipsnya agar kita terhindar dari revisi major ya dari reviewer. Pertama, presenting the resume of the current condition seen from the related field, state of art. Nah, ini namanya state of art. State of art itu adalah apa?
Ini yang namanya mempresentasi fenomena terbaru yang kita tahu. Ada fenomena apa yang kita lihat. Nah, membaca fenomenanya itu dari teori yang kita pelajari. Number 2, identifying the knowledge gaps. Nah, apa rumpangnya? Kosongnya di mana? Jadi penelitian kita mengisi apa nih, kebaruan di mana, kayak gitu. And then number 3, explaining the specific novelty, research objective, research scope of the research submitted. Kita harus menjelaskan, oh bedanya data dari yang sebelumnya dengan data dari previous research dengan our research itu di mana gitu. Itu maksudnya novelty gitu ya. Itu maksudnya kebaruan. Research objektifnya apa? Tujuan penelitiannya apa? Research scope-nya itu apa gitu, tuh harus dijelaskan dengan baik. Research scope itu misalnya aja apa? Misalnya kajian yang kita kajian ini kajian apa kayak gitu. Terus habis itu teori yang kita gunakan apa kayak gitu. Terus kalau bisa kamu ada kegunaan praktis, kegunaan teori. Kalau kegunaan teori berarti itu untuk istilahnya untuk mengembangkan teori yang ada gitu. Kalau ternyata teori ini bisa juga loh ditemukan di fenomena yang kayak gini, kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kegunaan praktis itu berarti kegunaan di luar kegunaan teori. Kegunaan praktis itu berarti misalnya bisa juga digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk para praktisi. Misalnya gini, saya meneliti tentang komunikasi dokter pasien gitu. Nah, berarti kegunaan praktisnya hasil penelitian saya bisa digunakan sebagai rujukan dokter ketika berkomunikasi dengan pasiennya. Kayak gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. And then yang keempat, applying research methodology. Ini menerapkan metodologi penelitian yang baik dan benar itu seperti apa. Ini banyak ya bukunya ya, teman-teman bisa membaca. Terus ada presenting the research results, bagaimana hasil penelitian kita, originalitasnya kayak gimana. And then number 6 yang terakhir adalah conclusions. Bagaimana ininya, simpulannya. Nah, kita masuk ke jurnal hacks. Yang pertama ini ada beberapa judul yang mungkin bisa seksi nih, bisa dibilang judulnya seksi. Ini saya dapat dari presentasinya Pak Toto ya, dari dosen di UI. Ini saya ambil. Jadi contohnya adalah di sini ada tipsnya adalah the title should reflect the essence of writing, typical not too long. Jadi dia harus merefleksikan tentang isi yang ada di dalam jurnal kita. Nah, itu terus punya kekhasannya apa gitu, terus dia tidak panjang, tidak terlalu panjang. Jadi maksimal judul kita itu terdiri dari 10 sampai 12 huruf, 10 sampai 12 kata saja, nggak boleh lebih. Number 2, ensure that the title of our article describes topics, method, the sample, result of study. Kalau bisa ya, ini sebaik ya. Nah, judulnya itu harus ada di dalamnya tentang topiknya apa, mengandung topik, ada metodenya apa, sampelnya apa, terus habis itu result of the study, hasil penelitiannya apa. Yang ketiga, it should be in form of phrases, not sentence. Use the following format. Gak boleh sentence ya, harus bentuknya frasa. Nah, contoh yang pertama konstruksinya adalah results, terus method of study, terus ada topik, ada sampel. Contohnya resultnya itu adalah reconstructions of morphosyntactic functions. Itu kan results ya, berarti ada reconstructions dong di fungsi morphosyntactics. Nah, ini berarti non-spatial usage of spatial case marking and sake. Nah, in sake itu adalah bahasa ya di situ kayak gitu. Metodenya gimana? Jadi di situ coba non-spatial usage. Non-spatial usage adalah method of spatial case marking kayak gitu. Sampelnya di mana? Di sake di situ. And then next masih judul. Yang kedua ada research topic, terus research questions, terus attributes. Contohnya di sini research topicsnya the structure of lexical meaning. Nah, the struktur dari makna leksikal gitu. The structure of lexical meanings, research questionsnya, why semantics really matters. Kenapa semantik sangat really matters itu sangat istilahnya bahasa Indonesianya sangat berarti gitu maksudnya. Nah, kayak gitu. Sangat berarti ya di sini ya. Nah, terus number 3, a method study topics, a case of study in sample. Contohnya a usage based approaches to substantium transfer, the case of for unproductive features in Singaporean English. Nah, case-nya apa? Di sini kan case-nya of unproductive features di mana? Singaporean English kayak gitu. Metodenya apa? Usage based approach. Approach itu bisa dikatakan sebagai metode ya. Itu adalah titles. Nah, selanjutnya abstrak.
Kita masuk ke pembahasan abstrak. Abstrak is clear and complete explanation that illustrate the whole essence of writing. Jadi harus jelas dan merepresentasikan seluruh isi yang ada di dalam jurnal kita. Abstrak are written in one or two paragraph. Bisa abstrak itu penulisannya ada dua jenis. Ada yang ditulis dalam satu paragraf, ada yang ditulis jadi dua paragraf. Itu bergantung gaya selingkung ya. Balik lagi bergantung gaya selingkung, bergantung gaya selingkung dari jurnal publishers yang akan kita tuju. The length of paragraph is usually measured by the number of words, the range between 150 and 250 words accompanied by 3-5 keywords. Jadi panjang huruf, banyaknya kata di abstrak itu antara 150 sampai 250 kata. Itu di luar dari keyword ya, kayak gitu. Jangan lebih, kalau lebih itu berarti kita nanti dibuang karena abstraknya sudah tidak patuh kayak gitu. The emphasis of abstract science and social science on the method. Bedanya antara eksak dengan humaniora sosial itu ada di metodenya. The emphasis of abstract humanities on the purpose of this research. Nah, kalau misalnya si abstrak untuk kajian kita humaniora itu adanya di tujuan penelitian. Tapi kalau misalnya di eksak itu biasanya adanya di metodologi yang digunakan. Yang tadi saya bilang, karena kalau misalnya eksak mah dia muternya lebih cepat karena untuk mungkin hasilnya sama, tapi untuk menggapai hasil yang sama caranya itu berbeda-beda. Maka kenapa penelitian eksak itu muternya lebih cepat daripada penelitian humaniora. Nah, abstract should contain 5 important components. Harus terdiri dari 5 komponen penting. The first one, rationale of the object. Rationale of the object itu apa? Latar belakang penelitian. And then the main objective, tujuan utama penelitian. Methods itu adalah metode penelitiannya bagaimana. Research results, hasil penelitiannya apa saja. Lalu conclusions, ada sedikit kesimpulan. Well, kita lihat di sini ada journal hacks. Contohnya bisa teman-teman lihat. Nah, rationale yang bisa dibaca di sini. Ini adalah abstrak jurnal dari yang saya ambil dari jurnal Malaysian Communications yang tadi ya, yang Q3 kita lihat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada abstrak di sini yang saya ambil dari Malaysian Journal of Communications yang Q3 tadi ya. Nah, bisa dilihat dengan seksama bagian-bagian dari abstrak yang sudah saya diskusikan tadi. Nah, bisa dilihat di sini ada rationale, terus ada objektif, ada methods, dan ada result, dan ada conclusion. Semuanya lengkap. Gaya seperti ini bisa teman-teman aplikasikan atau terapkan di abstrak teman-teman masing-masing ya. Oke, kita selanjutnya ada journal hacks di sini. The body of the journal article. Nah, ini adalah bagian-bagian jurnal yang common, yang biasanya ditemukan. Nah, kalau misalnya kalian berangkatnya dari menyusun artikel terlebih dahulu, maka ini bisa dijadikan sebagai pagu, sebagai istilahnya standar untuk penulisan. Jadi dalam artikel itu harus ada introductions, pendahuluan, ada methods, metode, ada results, ada discussions, dan ada conclusions. Nah, 5 body of the journal articles ini harus ada di draft teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya draft jurnalnya udah ada dengan dengan sistematika seperti ini, kalau misalnya teman-teman sudah memiliki jurnal target, maka nanti tinggal disesuaikan saja dengan gaya selingkung sesuai dengan jurnal publishers, rules dari jurnal publisher tersebut kayak gitu. Oke, next. Terus, nah kita masuk ke introduction sections. Pendahuluan itu terdiri dari apa? Membahas tentang apa? So introduction sections contain what is the importance of discussing topic subject, relevance to current conditions. Jadi dia menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu ke kondisi yang paling kekinian gitu, to the current conditions. Nah, kenapa sih kita pentingnya berdiskusi membahas tentang ini gitu pada saat ini gitu? Itu harus dijelaskan di introductions. And then the background to understanding the issue but attracting it using a broader perspective. Nah, ini dia. Jadi broader perspective itu maksudnya apa? Kita mengelaborate pandangan kita pandangan kita terhadap satu fenomena dengan menggunakan teori yang sudah kita pelajari. Itu kan broader perspective. Mungkin saja misalnya gini.
Orang-orang kan kalau misalnya ngelihat ada bahasanya anak Jakarta Selatan itu kan misalnya ini apa sih namanya nggak tahu gitu kalau ternyata itu tuh secara linguistik bisa dikaji gitu. Nah, kalau misalnya kita sebagai pembelajar linguistik itu kita bisa ngaji, oh ternyata itu tuh bisa jadi kajian linguistik loh gitu. Nah, itu makna dari border perspective yang kalau kata orang tidak berharga gitu, kata kita di bidangnya mah karena kita tahu apa teorinya itu bisa jadi berharga. What has been discussed or achieved? Nah, ini apa yang kita diskusikan, apa yang akan kita capai dari penelitian ini. Identification of research gap, what is our latest approach to building a new perspective. Nah, ini identifications. Jadi yang sudah berulang saya bilang, kita ini penelitiannya mengisi kerumpangan yang mana? Menyempurnakan penelitian terdahulu. Kita ini ada di posisi mana sih dalam penelitian yang sudah dilakukan gitu. Misalnya barunya adanya di data otentiknya, data kita itu baru berbeda dengan data-data sebelumnya, atau teori yang kita gunakan itu berbeda dari teori-teori sebelumnya, kayak gitu tuh boleh. Research problems. Nah, research questions harus ada ya. Nah, di sini apa? Bagaimana rumusan masalahnya apa kayak gitu. A theoretical framework for analyzing and answering the problems. Nah, ini dia theoretical frameworks. Jadi kita menggunakan teori apa aja nih untuk menjawab pertanyaan penelitian tadi gitu. Untuk apa kayak gitu. Terus roadmap and overall ethical writing directions. Nah, ini dia. Jadi roadmap itu cara penelitian dilakukan itu kayak gimana gitu loh, itu seperti apa cara penulisannya, itu seperti apa, misalnya menelitinya seperti apa, itu harus dituliskan. Okay, next, methods. The methods contains about the research methods, the data and the sources including the data collection and stage of research. Metode itu bukan cuma berdiskusi tentang data yang digunakan dalam penelitian apa, tapi juga dari mana data diperoleh, bagaimana data diperoleh, itu juga termasuk ke dalam methods. Jadi harus paham. Dan stage of the research itu maknanya adalah tahapan-tahapan penelitian. Misalnya tahapan penelitian itu adalah mengumpulkan data, terus habis itu baru mempresentasikan mengumpulkan data, terus mengklasifikasi data, menganalisis data, baru presentasi hasil analisis kayak gitu ya. Selanjutnya ada research results atau discussions, pembahasan. This section contains interpretations on discussions related to its theoretical framework or other works. The analysis result can be shown by table, give a graphic picture as a supporting parts of discussions. Jadi discussions atau research results ini adalah pembahasan, nyawa dari artikel ya. Jadi pembahasannya ada di sini. Apa yang kita temukan, fenomena apa yang kita kaji, apa hasilnya, itu semua kita sampaikan di sini. Nah, untuk mendukung apa-apa saja yang kita jelaskan kayak gitu, itu bisa juga ditampilkan dalam bentuk table atau grafik kayak gitu, atau gambar untuk mendukung pembahasan yang sedang kita bahas. Yang keempat ada conclusions. Conclusions itu adalah kesimpulan. So, conclusions is an outline and conclusion from the findings to each topic discussed. Jadi conclusions itu dari atas sampai ke bawah, kamu ambil intisarinya, itu adalah conclusions ya. So conclusions also explains the meaning of research from a broad to general perspective. Jadi dia mendeskripsikan penelitian secara general kayak gitu, general tapi spesifik kayak gitu, kayak gimana? Kayak gitu ya. Conclusions itu sebenarnya seperti abstrak, tapi kalau abstrak itu lebih sedikit ya, lebih padat gitu. Kalau conclusions bisa agak lebih panjang kayak gitu. Karena kita tahu kalau tidak semua hal di dalam di dalam artikel itu bisa disampaikan dalam abstrak. Oke, good. Seperti itu ya, yang conclusions. Jadi itu adalah beberapa yang saya bisa sampaikan tentang penulisan jurnal gitu. Kalau misalnya ada hal yang dirasa teman-teman belum bisa dipahami, silakan teman-teman bisa menghubungi saya, minta ke panitia ya, nomornya berapa, seperti itu, nomor WhatsApp-nya atau emailnya berapa. Nanti insya Allah bisa kita berdiskusi lebih lanjut. Kalau misalnya mau berdiskusi lanjut di kampus juga bisa, but by appointment kayak gitu. Jadi harus dipahami ya. So that's all. Mudah-mudahan berguna ya diskusi kita hari ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung direct to my email gitu. Jadi nanti akan saya upayakan untuk menjawab. Oke.
kalau misalnya saya bisa kasih saran gitu ya, sebetulnya baik di skripsi maupun di jurnal, semuanya itu bergantung ada di kitanya. Kalau semakin kitanya push ourselves hard gitu ya, untuk menyelesaikannya lebih cepat, maka apapun karyanya, mau skripsi atau mau jurnal, itu tetap cepat selesai. Tapi kalau misalnya kitanya dari awalnya sudah males gitu ya, berarti itu sudah susah kayak gitu. So ingat-ingat dikerjakan, dan harus yang kamu teliti itu adalah hal yang kamu suka atau hal yang kamu benci. Jadi kata Profesor Atwin, profesor di sastra Inggris gitu ya, beliau pernah bilang kalau kamu meneliti hanya dua hal, kalau hal yang paling kamu benci, ya hal yang paling kamu suka gitu, hanya dua itu kan. Karena kalau kamu nggak benci sama orang kan pasti kamu kayak ngulik terus kayak gitu loh. Jadi bisa digunakan ya. Jadi begitu. Nah, sama terakhir sih kalau dari saya, tipsnya adalah be familiar with the structures and then the written styles gitu, the writing style I mean. Jadi harus familiar sama gaya penulisan jurnal. Kalau kamu pengen menulis jurnal, ya berarti kamu harus sering-sering membaca jurnal. Misalnya teman-teman pengen membaca jurnal tentang apa, pengen menulis jurnal tentang apa kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa mencari jurnal yang setipe kayak gitu. Itu juga penting karena apa? Nanti itu jadi previous research gitu. Nah, karena sudah membaca previous research, terus sering membaca bentukan gaya bahasa jurnal seperti apa, jadi nanti teman-teman bisa menulis jurnal teman-teman itu dalam bahasa jurnal selayaknya itu seperti apa. Okay, so that's all from me, students. I hope this will bring benefits for you. In case you have questions, you can directly email me by asking my email address to the committee. Yeah, I hope this gonna be useful for you again and again. And good luck with your final task, final assignments, and then semangat. Bismillah, mudah-mudahan cepat selesai ya. Okay, that's all from me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.